Untuk beberapa orang, masalahnya adalah ada hal-hal yang tidak ingin kamu lepaskan untuk maju. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu dapatkan, ada tingkat pencapaian yang tidak bisa kamu raih, ada hal-hal yang tidak bisa kamu jadi jika kamu tidak berkomitmen. Dan ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya, bagaimana? Kamu tidak melakukannya. Di dalam pikiranmu ada suara kelemahan dan kemalasan yang mengatakan bahwa kamu tidak perlu berusaha keras. Suara itu mengatakan bahwa kamu bisa beristirahat sehari. Tapi ada suara lain di dalam kepalamu yang bertanya padamu, suara itu bertanya, siapa kamu bisa jadi? Siapa kamu bisa jadi jika kamu bekerja sepenuh hati? Siapa kamu bisa jadi jika kamu benar-benar memasukkan disiplin dalam hidupmu? Siapa kamu bisa jadi? Itu adalah suara jahat itu, suara yang berbisik di telingamu. Baiklah, aku akan berhenti. Aku akan makan pizza dengan kalian dan menonton sepak bola dengan kalian. Aku tidak mau dibuat merasa lemah oleh kalian. Aku tidak mau dibuat merasa tidak cukup baik oleh kalian. Aku hanya ingin bersenang-senang dengan kalian, tidak mau dibuat merasa tidak baik oleh kalian. Dalam bahasa Indonesia, DEI dapat diterjemahkan menjadi bangunlah. Jadi, kalimat aslinya dapat diterjemahkan menjadi bangunlah, ibu tua. Kau tidak pandai lagi. Kau harus bekerja lebih keras. Kau belum menghabiskan waktu yang cukup. Kita tidak suka merasa seperti itu. Kita tidak suka menghadapi tantangan seperti itu. Kita suka ketika seseorang berkata, tidak apa-apa, kekasihku. Beristirahatlah sehari saja, makan pizza, dan nonton sepak bola. Dalam bahasa Indonesia, pizza dapat diterjemahkan menjadi pizza, dan sepak bola dapat diterjemahkan menjadi sepak bola. Jadi, kalimat tersebut dapat diterjemahkan menjadi, ayo, bangunlah, bunda tua. Kau tidak bisa lagi. Kau harus bekerja lebih keras. Kau belum beristirahat cukup lama. Kita tidak suka merasa seperti itu. Kita tidak suka menghadapi tantangan seperti itu. Kita suka ketika seseorang berkata, tidak apa-apa, kekasihku. Beristirahatlah sehari saja, makan pizza, dan nonton sepak bola. Jadi, dalam bahasa Indonesia, kalimat tersebut dapat diterjemahkan menjadi, ayo, bangunlah, bunda tua. Kau tidak bisa lagi. Kau harus bekerja lebih keras. Kau belum beristirahat cukup lama. Kita tidak suka merasa seperti itu. Kita tidak suka menghadapi tantangan seperti itu. Kita suka ketika seseorang berkata, tidak apa-apa, kekasihku. Beristirahatlah sehari saja, makan pizza, dan nonton sepak bola. Itu adalah suara yang tidak ingin kamu dengar. Tapi tebak apa? Itu adalah suara yang perlu kamu dengar. Saya tidak tahu kamu akan berakhir di mana jika kamu menerapkan disiplin dalam hidupmu. Jika kamu mulai membuat daftar pekerjaan dan melakukannya dengan tekad. Jika kamu mulai mengejar tujuanmu dengan kuat. Saya tidak tahu di mana itu akan berakhir. Tapi kamu tahu apa? Saya punya ide. Mari kita cari tahu. Mari kita lihat kemana itu akan berakhir ketika kamu menerapkan disiplin dalam hidupmu dan mulai bertindak. Saya sedang berbicara tentang mengatur diri sendiri. Di mana kamu tidak perlu ada yang membangunkanmu di pagi hari. Kamu tidak butuh alarm. Kamu tidak perlu guru yang memberitahu apa yang harus dan tidak boleh kamu lakukan. Kamu perlu bekerja lebih keras. Kamu perlu mendisiplinkan pikiranmu lebih baik. Dan banyak orang hanya ingin segala sesuatunya mudah. Kita sendiri membatasi pikiran kita begitu kita merasa sakit, tidak nyaman, atau menderita. Kita melambat. Kita berhenti. Kamu ingin hidup yang layak dihormati?
maka kita harus punya aturan yang ketat. Tidak ada kelemahan. Setiap orang memiliki antara 60.000 hingga 70.000 pemikiran di kepala mereka setiap hari. Sekarang, apakah pemikiran yang kamu miliki kemarin, kamu pikir pemikiran itu akan terulang hari ini? Ya, benar. Kenapa? Karena jika tidak ada yang berubah, tidak ada yang berubah. Kamu ingin tahu kenapa pola pikirmu tidak berubah? Kamu ingin tahu kenapa keyakinanmu tidak berubah? Karena kamu punya piring lama yang terus berputar di kepala setiap hari tentang bagaimana hari ini akan berjalan. Setiap hari ketika kamu bangun, kamu punya dua pilihan. Kamu bisa melihat jam dan menekan tombol snooze. Kamu bisa melihat tombol itu, dan boom, menekannya lalu kembali ke tempat tidur. Dan bermimpi tentang apa yang ingin kamu miliki. Di sana, dengan bantal yang nyaman, kamu bermimpi tentang apa yang ingin kamu jadi. Atau, kamu bisa melihat tombol snooze, menendang jam itu, dan bangkit untuk mengejar impianmu. Dan ketika kamu menerima kesulitan, kesulitan itu akan membalasmu. Apa yang kamu masukkan, itu yang kamu dapatkan kembali. Tapi beberapa orang di antara kalian berpikir segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dengan terus mengeluh, merungut, dan merasa seperti korban. Kamu bisa jadi orang yang punya otot perut six-pack, mobil keren, dan semua uang yang kamu inginkan. Semua yang kamu butuhkan adalah disiplin untuk tetap fokus pada tujuanmu. Jadi, ketika saya katakan padamu, kamu bisa memberikan alasan, atau kamu bisa menguasai segalanya. Tapi jika kamu tidak bekerja keras seperti itu, maka semua itu tidak ada artinya. Kamu sebenarnya tidak menginginkannya. Kamu harus bekerja. Orang-orang bilang, "Bro, kenapa kamu gede banget?" Karena saya tahu tujuan saya. Saya tahu saya ingin jadi apa. Saya menguasai tubuh saya. Saya mengendalikan tubuh saya. Saya memberitahu tubuh saya apa yang harus dimakan. Saya latihan, bahkan ketika saya tidak ingin, saya tetap berlatih. Karena itu bukan hanya tentang apa yang saya lakukan, tetapi tentang siapa saya. Jadi, jika kamu ingin sukses, kamu harus menguasai dirimu sendiri. Kamu harus membuat daftar hal-hal yang tidak kamu suka lakukan. Jika kamu tidak suka menelepon, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menelepon sebanyak mungkin. Tebak apa yang akan terjadi? Kamu akan mengatasinya. Kamu harus fokus pada kelemahanmu dan menjadikannya tempat di mana kamu mulai memimpin dirimu sendiri. Oke, saya tidak suka menelepon. Hari ini saya akan menelepon 100 kali. Saya akan menelepon 100 kali. Dan ketika kamu melakukan itu, itulah saat kamu berkembang. Itu sangat buruk. Tapi kamu harus terus berjuang dan maju. Tidak ada yang mudah, tapi kamu punya pilihan. Apakah kamu ingin duduk dan kembali menjadi orang yang dulu? Tidak. Jadi, ini yang dibutuhkan. Dan setiap hari kamu bangun, itu benar-benar buruk. Dan ketika itu selesai, kamu merasa lebih baik. Itu buruk, kamu merasa lebih baik. Itu buruk, kamu merasa lebih baik. Dan ketika kamu mulai, setiap langkah yang kamu ambil dalam perjalanan itu, kamu mengalahkan monster itu lagi. Apa yang kamu lakukan di hari-hari ketika kamu tidak merasa ingin? Setiap hari saya merasa ingin. Setiap hari saya merasa ingin makan. Setiap hari saya merasa ingin memberikan yang terbaik untuk istri saya. Setiap hari dalam hidup saya merasa ingin memberikan 120%. Setiap hari. Karena saya memanggil diri saya sendiri. Istri saya bergantung pada saya. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu. Saya sudah bangun pagi selama waktu yang lama sampai saya menguasai kebiasaan tidur saya. Saya menguasai rasa malas saya.
Saya menguasai penundaan. Sampai-sampai ketika saya bangun pada jam 3 pagi, tubuh saya otomatis terbangun pada jam 3 pagi. Disiplin. Disiplin adalah ketika kamu bekerja terlalu lama, terlalu keras, dan kamu begitu bersemangat hingga bahkan ketika kamu tidak ingin, kamu tetap beroperasi di level tertinggi. Tidak ada lagi 50%. Tidak ada lagi 70%. Tidak ada lagi. Saya ingin kamu di level 85 dan terus naik lebih tinggi. Dan saya katakan bergerak cepat. Dan saya tahu jika kalian bekerja dengan 120% dari semangat yang kalian miliki, semuanya akan berada di level yang benar-benar berbeda.